Assalamualaikum sahabat dakwah, mohon bantuannya ya. Sebelum menonton mohon bantuannya untuk pencet tombol subscribe untuk kelancaran perjuangan dakwah ini. Semoga kita semua mendapatkan barokah dunia dan akhirat. Sahabat dakwah, dukungan kalian sangatlah bermanfaat untuk penyebaran dakwah ini. Subscribe tidak dikenakan biaya loh. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين اللهم قم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين رب خدم لنا بالخير فيا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala rahmat dan nikmat yang dilimpahkan pada kita yang tidak dapat diduga jumlahnya, dan mari kita ungkapkan rasa syukur itu dengan selalu berupaya sekuat tenaga melaksanakan semua perintah-perintah Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, dan mari kita tinggalkan semua larangan-larangan Allah, baik yang makruh utamanya yang haram. Dengan cara ini kita berarti selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, untuk mewujudkan ketakwaan kita pada Allah dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita senantiasa waspada. Apa yang dilarang oleh Allah, mari kita jauhi. Apa yang diperintahkan oleh Allah, mari kita kerjakan. Kita harus waspada mana hal-hal yang dilarang oleh Allah, mana barang-barang yang haram, dan juga mana barang-barang yang wajib kita kerjakan. Di antara pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah, halal ataupun haram, dan masih ada perkara yang sulit untuk kita ketahui, yakni yang masih remang-remang atau dalam bahasa agamanya yang subhat. Dalam salah satu hadis yang cukup panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas." Yang artinya sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas, namun di antara yang halal dan yang haram ada hal-hal perkara-perkara yang masih remang-remang, atau dalam bahasa agamanya yang subhat, yang sebagian besar manusia tidak mengetahui. Famanittaqa fis syubhat famanittaqa syubhat faqadibtaru ali dinihi wa ardihi. Maka barang siapa yang waspada, yang hati-hati terhadap barang yang syubhat, maka ia telah menyelamatkan kehormatan dan agamanya. Wa man waqa'a fis syubhat faqad waqa'a fil haram. Karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyuqa fi. Barang siapa yang menjauhi, yang menghindar dari hal-hal yang subhat, maka sesungguhnya dia telah terperosok ke dalam hal yang haram. Seperti seseorang yang mengembala ternak dekat batas milik orang lain,
nyaris ia akan masuk ke batas hak milik orang lain. Ala inna likulli milkin hima, ingatlah bahwa tiap-tiap hak milik memiliki batas-batas, memiliki perbatasan. Ala innal himallahu maharimuhu, dan batas-batas yang ditentukan Allah adalah hal-hal yang dilarang, hal-hal yang harus kita cegah. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ingatlah bahwa dalam setiap tubuh manusia ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh badan, seluruh jasad ini. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, akan tetapi bila segumpal darah itu, segumpal daging itu rusak, fasadat jasadu kulluh, maka rusaklah semua anggota badan ini. Ala wahyal qalb, ingatlah yang dimaksud itu adalah hati. Ma'asyiral muslimin, ini tadi adalah sederet hadis wasiat pesan dari Rasulullah agar kita betul-betul waspada, hati-hati terhadap barang yang syubhat atau barang yang remang-remang yang tidak jelas hukumnya, apa itu boleh kita kerjakan atau tidak, atau boleh halal kita makan atau dilarang kita makan, masih remang-remang. Untuk itu marilah kita harus patuh pada agama, disiplin memegangi agama ini. Dan sebagai kendali kedisiplinan kita tak lain adalah hati kita sendiri. Lebih-lebih menghadapi sesuatu yang masih remang-remang, menghadapi sesuatu yang masih ragu-ragu. Orang yang sembrono kepada yang subhat, maka ia akan mudah terjatuh kepada barang-barang yang dilarang atau barang-barang yang haram. Dan siapa yang sudah terbiasa melanggar yang haram, berarti dia tidak peduli lagi kepada harga dirinya, pada nilai-nilai agama yang ia pegang. Yang menjadi persoalan para jemaah yang berbahagia, bagaimana agar hati kita ini tetap baik, sehingga dapat mewarnai baik seluruh anggota badan kita. Sebab dalam hati itu Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Penyayang kepada kita. Andaikan badan ini sebuah elektronik, maka hati itu adalah sensornya yang dapat membedakan mana yang halal, mana yang haram, dan mana yang masih ragu-ragu atau remang-remang. Firman Allah dalam Al-Quran, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan jiwa serta ciptaannya, maka Allah mengilhamkan pada jiwa ini jalan kefasikan atau jalan ketakwaan. Dalam kesempatan lain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ditanya oleh seorang sahabat yang masih ragu-ragu, mana barang yang baik, mana yang barang yang jelek, mana yang berakibat dosa, mana yang berakibat pahala. Rasulullah bersabda, iftabstik qalbak, bertanyalah kalian pada hati nuranimu. Albirru matma'annat ilaihi nafsuh watma'anna ilaihi alqalb. Kebaikan itu adalah apa yang membahagiakan, apa yang membanggakan hati kita, sehingga jiwa ini tenang dan hati ini tentram. Wal ithmu ma haka fi nafsi wa taradda bi sadri wa in aftakal maftunah waftuka. Sedangkan perbuatan jelek atau perbuatan dosa atau haram adalah hal yang meresahkan jiwa, mendebarkan dada kendati Anda dinasehati oleh orang banyak. Senada dengan sabda Nabi ini, dalam kesempatan lain Rasulullah bersabda, albirru man sarahallahu sadruh wal ithmu ma haka fi sadri wa karita ayattali alaihin nas. Kebaikan, albir, adalah yang melapangkan dada, yang melegakan dada, yang menggembirakan kita. Dan dosa itu menggelisahkan dadamu, dan Anda tidak senang ketika dilihat oleh orang, ketika dilirik oleh orang, Anda tidak senang. Hadirin, melihat sabda Nabi ini jelas
bahwa perbuatan dosa itu menyebabkan kita akan frustasi, sedang perbuatan baik itu memberikan ketenangan, kelegaan, dan kita menjadi orang yang percaya diri, optimis. Orang yang banyak melakukan dosa akan mengalami tekanan jiwa, atau dalam bahasa jiwanya depresi. Sebaliknya orang yang banyak beramal soleh, hidupnya akan optimis, mempunyai harga diri yang tinggi, serta percaya diri. Selain dari itu, menunjukkan betapa pentingnya peran hati yang kita miliki di dada masing-masing ini. Hati ini bisa dijadikan tempat bertanya di saat kita kesulitan menentukan sikap, atau ragu-ragu ketika akan menentukan satu sikap. Karena itu kita harus membiasakan diri jujur pada diri hati, jujur pada nurani kita sendiri, dan kita harus menjauhi, jangan kita membiasakan menipu hati nurani kita. Sebab bila kita terbiasa tidak jujur pada diri hati kita sendiri, akan rugi sendiri. Mengapa? Hati yang sering ditipu akan menjadi tumpul, daya sensornya akan rendah. Kita bisa kehilangan alat kontrol, berbuat dosa kecil pada mulanya tidak terasa. Akhirnya lama-kelamaan karena sudah terbiasa melaksanakan dosa kecil, tidak terbiasa, akhirnya menjadi dosa yang besar, naudzubillah. Dan akhirnya kita akan menjadi orang yang fasik, naudzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah Jumat, terakhir Rasulullah pernah ditanya oleh salah seorang sahabat Umamah namanya, apakah tanda-tanda hati ini masih ada imannya Rasulullah? Apa tanda-tandanya bahwa hati kita ini masih ada iman? Rasulullah menjawab, idza sa'atka sayyatuk wa satartuka hasanatuk fa anta mu'min. Apabila perbuatan burukmu menyebabkan engkau sedih, menyebabkan engkau ruwet, menyesal, dan bila perbuatanmu baikmu menyebabkan engkau gembira, bangga, maka berarti engkau masih beriman. Atau dalam bahasa lain, kebalikan tentunya dari apa yang disampaikan oleh Rasul, bila kita berbuat dosa malah gembira, bangga telah membuat dosa. Apabila kita berbuat baik justru malu, ini berarti iman kita sudah luntur, sudah kecil, sudah tipis. Untuk itu hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, karena iman ini sifatnya fluktuatif. Kadang-kadang iman ini menjadi tebal apabila kita imbangi dengan beramal-amal soleh. Sebaliknya iman kita akan bertambah tipis, naudzubillah, bisa habis iman kita apabila kita imbangi dengan perbuatan-perbuatan dosa besar. Dosa kecil awalnya, akhirnya dosa besar, akhirnya dosa kecil ini menjadi dosa besar. Jemaah Jumat hamba Allah yang berbahagia, marilah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sensor kita, hati kita yang ada di badan kita menjadi peka. Marilah kita banyak beramal soleh agar iman kita menjadi kuat dan tangguh dalam menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Inna sanal kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa taala yaqul biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayat wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikur raufur rahim. Amin ya rabbal alamin.